Episode 114, Penguntit. Perlahan mobil mewah itu berhenti di salah satu rumah sakit swasta, tempat Fajira biasa memeriksakan kandungannya. Wanita cantik itu masih tersenyum sambil memegang bunga segar yang diberikan oleh Irfan tadi. "Jangan tersenyum terus sayang, nanti gigi kamu kering," ucap Irfan tergelak dan membuat Fajri juga ikut tertawa mendengarkan ocehan ayahnya. "Ih, dasar ya, kan hari ini adalah hari bahagia bunda. Tentu harus selalu senyum sepanjang hari," ucap Fajira masih tersenyum dengan wajah yang merona senang. "Iyalah tuh yang udah jadi sarjana," goda Irfan lagi. "Jangan seperti itu mas," cemberut Fajira dengan masih tersenyum. "Cie, bunda sudah jadi sarjana. Kalau Aji ikut mendaftar juga kemarin pasti sudah bisa sarjana juga seperti bunda kan," ucap Fajri cemberut. "Ya nggak gitu juga sayang. Abang kan harus sekolah dulu baru bisa kuliah." Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Fajri. Mereka berjalan menuju bagian dokter OB/GYN yang berada di lantai dasar rumah sakit ibu dan anak itu. Tepat ketika mereka sampai di depan pintu ruangan pemeriksaan, nama Fajira terpanggil dan mereka langsung masuk ke dalam ruangan tanpa mengantri terlebih dahulu. "Selamat siang, silakan duduk," sapa dokter perempuan itu ramah. "Terima kasih dokter," ucap Fajira ramah. Dokter perempuan itu segera memeriksakan keadaan janin Fajira. Beruntung tidak ada hal yang perlu ditakutkan karena kondisi janin sangat kuat dan sehat. Fajira memang patuh dengan anjuran dokter jika itu menyangkut tentang anak-anaknya. Setelah selesai, Irfan dan keluarga kecilnya segera pulang dengan napas yang terasa lega. Seorang gadis cantik tengah memberhentikan motornya di parkiran salah satu minimarket yang ada di dekat kontrakannya. Ia merasa sangat haus setelah menunggu sidang skripsi Fajira tadi. Perempuan cantik itu tak lain adalah Rizka. Ia berjalan dengan gontai menuju lemari pendingin untuk mengambil minuman soda yang berada pada susunan rak paling atas. Ia mencoba untuk menjangkaunya, namun terasa sulit karena porsi tubuh yang tidak mencukupi, hingga ia dikejutkan oleh sebuah tangan kekar yang terbalut jas, membantu untuk mengambilkan satu botol minuman soda dan memberikannya kepada Rizka. "Lebih baik ambil yang bisa dijangkau saja," ucap laki-laki itu dingin. Terima kasih Bapak Sekretaris," ucap Rizka sedikit merona. Laki-laki itu adalah Rai, yang kebetulan juga sedang mampir di minimarket yang sama. Ia segera berlalu dari sana setelah mengambil minuman dingin yang ia inginkan, sementara Rizka masih berdiri di sana sambil menatap kepergian Rai. Kenapa dia sangat terlihat tampan dengan wajah dinginnya? Sadar Rizka, kamu tidak akan bisa menjangkau laki-laki hebat seperti dia." Diam-diam Rizka menyukai laki-laki yang terpaut jauh dengan umurnya itu. Semenjak mereka pertama kali bertemu, ia terpesona dengan paras tampan dan kulit eksotis milik Rai. Setelah puas menatap punggung laki-laki dewasa itu, ia berjalan mengitari minimarket untuk membeli beberapa cemilan yang akan ia bawa ke kontrakannya nanti. Setelah selesai berbelanja, Rizka segera menaiki motornya dan langsung bergegas untuk pulang. Tanpa ia sadari, ada sebuah mobil yang tengah mengikutinya dari belakang. Rizka terus mengendarai motor menuju kontrakannya dan berhenti di salah satu rumah yang diisi oleh beberapa orang mahasiswi. Laki-laki itu tersenyum ketika mengetahui di mana Rizka tinggal. Setelah cukup rasanya ia segera pergi dari sana dan memilih untuk segera pulang ke rumahnya. Rizka berdiri di dekat jendela kamarnya sambil memandangi sebuah mobil yang baru saja pergi. Bukan ia tidak menyadari, hanya saja ia tidak ingin berpikir buruk. Namun setelah melihat kepergian mobil itu, ia menjadi sedikit takut. Siapa dia? Apa dia berniat jahat kepadaku? Semoga saja tidak. Tuhan, tolong lindungi aku dari segala macam bahaya yang akan menimpaku di kemudian hari. Batin Rizka takut. Ia memilih untuk segera membersihkan tubuhnya yang sudah terasa lengket karena seharian berada di luar. Sekitar 20 menit ia keluar dengan memakai bathroom dan lilitan handuk di rambutnya, memandangi diri di depan cermin dengan seksama. "Aku cantik," begitu ucapannya tersenyum. Perlahan ia mengoleskan berbagai macam skincare di wajahnya. Setelah selesai, gadis cantik itu duduk di atas lantai yang beralaskan karpet sambil mengotak-atik komputer lipatnya, menyambung skripsi yang sedang dirampungkan. Sambil memakan cemilan yang ia beli tadi, Rizka kembali penasaran dengan orang yang berani mengikutinya hingga sampai ke kontrakan. Apa aku minta tolong sama Fajri saja ya? Rizka mengambil ponselnya dan segera menghubungi Fajri. Tut, tut. "Halo Aunty," sapa Fajri di balik telepon. "Halo Aji, kamu lagi sibuk?"
Nggak sibuk sih Aunty. Aji lagi main sama Dede, ada apa Aunty? Tanya Fajri dengan wajah yang mengernyit. Aunty mau minta tolong sama Aji boleh nggak? Ucap Rizka hati-hati. Kalau Aji bisa bantu, pasti Aji bantu. Lagian Aunty seperti sama orang lain saja, dengus Fajri. Hehe, maafin Aunty ya. Sayang, jadi begini. Tadi waktu Aunty pulang ke kontrakan, Aunty diikuti sama mobil sedan hitam. Apa Aji bisa lihat siapa yang mengikuti Aunty? Terang Rizka serius. Apa Aunty pakai motor? Iya nak, sebentar ya Aji cek dulu. Aunty tunggu ya nak. Iya Aunty. Tut. Rizka segera mematikan panggilan itu dan kembali mengotak-atik komputer lipat miliknya. Berharap Fajri bisa membantu untuk menguak siapa yang tengah mengikutinya. Aunty Rizka kenapa sayang? Tanya Fajira yang tertarik dengan obrolan Fajri. Itu bunda, Aunty bilang tadi dia diikuti sama mobil sampai ke kontrakan. Jadi Aunty minta tolong sama abang untuk melihat siapa yang mengikutinya bunda. Ucap Fajri menerangkan. Iya sayang, tumben Aunty, abang yang jomblo itu ada yang ngikutin. Apa mungkin perasaannya saja? Gelak Fajira. Gak tahu juga bunda, lebih baik abang cek dulu ya. Mana tahu Aunty beneran diikuti bunda. Jangan sampai Aunty kenapa-napa nantinya. Ucap Fajri beranjak dari atas kasur itu. Iya sayang, hati-hati ya. Iya bunda. Fajri tersenyum menatap bidadari cantik itu. Ia segera mengambil laptopnya dan melacak motor Fajira yang dipakai oleh Rizka tadi. Keningnya berkerut ketika menyadari siapa yang tengah mengikuti Aunty-nya itu. Kenapa sayang? Tanya Fajira ketika melihat ekspresi Fajri yang tidak biasa. Bunda pasti kaget melihat siapa yang sudah mengikuti Aunty, ucap Fajri heran. Memang siapa sayang? Fajira juga ikut mengamati mobil yang tidak asing bagi mereka. Mata Fajira membola ketika ia mengenali mobil itu. Ia menatap Fajira dengan kaget dan sejurus kemudian ibu dan anak itu tergelak. Ceklek, ada apa ini? Tanya Irfan yang baru saja masuk ke dalam kamar. Ayah coba lihat deh, ini mobil siapa? Tanya Fajri masih tertawa. Itu, sepertinya ada yang lagi jatuh cinta, ucap Fajila berjalan ke arah Irfan dan memeluk laki-laki itu. Mah, satu kecupan mendarat di leher pria tampan itu karena matanya tidak berkedip ketika menyadari siapa yang tengah mengikuti Rizka. Ia terkejut ketika merasakan lehernya basah karena kecupan dari Fajira. Sepertinya kita harus membantu proses pendekatan mereka, Mas. Hehe, ucap Fajira masih tertawa dan kembali berjalan ke arah kasur lalu berbaring.